Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ingat di segmen akhir ya, setelah odoa mestinya, tapi sampai Jumat kita odoanya kita pinggirin dulu. Tafsir Al-Mulknya juga kita pinggirin dulu. Segmen akhir sampai 100 hari kita akan kemudian berdoa dengan 10 sholawat bersama-sama se-Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Apa yang menjadi permintaan saudara, silakan saudara panjatkan kepada Allah. Usai nanti kita berselawat bersama. Baik, saya akan teruskan tentang cara menghafal Quran atau metodologi menghafal Quran. Langsung saya ngebut. Yang pertama, mushafnya jangan diganti-ganti. Paham? Kalau hilang harus beli lagi kira-kira yang sama. Kenapa? Karena struktur dia punya bacaan dan halaman. Kadang-kadang masing-masing cetakan beda-beda. Contoh, kalau saya sudah memegang Quran ini misalkan, nih, kalau saya sudah memegang Quran yang ini terus sampai selecak-lecaknya. Peganglah 2-3 surah, ya, 2-3 mushaf kira-kira. Kalau ini nanti hilang, Anda bisa kemudian ganti dengan penggantian sama. Kemana saudara paling sering? Misalkan saudara paling sering misalnya di kamar, di ruang tamu, di mobil, di kantor, di rumah ibu. Saudara sering banget ke rumah kontrakan teman saudara. Anggap saja gitu ya, saudara sering main ke teman saudara. Maka rumah teman. Nah, setidak-tidaknya saudara mesti punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mushaf yang sama seperti ini. Jadi umpama saudara ke mobil, nggak usah bawa. Taruh aja tempat tidur saudara, di kamar tidur saudara, saudara melenggang saja ke mobil. Lalu di mobil saudara buka lagi dengan mushaf yang sama. Itu dia. Jangan berganti-ganti mushaf. Harus itu terus. Mushafnya jangan diganti-ganti. Kenapa? Karena nanti ada menghafal dengan memoto. Menghafal dengan memfoto. Saya coba ilustrasikan ya. Contoh. Coba nih semua yang ada di studio dan saudara semua. Coba difokusin. 7, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Coba lihat, nggak usah dihafal, lihat. Sudah selesai? Oke, berapa nih angkanya? 7, 3, 1, 5 kali 2, 2. Nah, Anda sebenarnya tidak menghafal, tapi Anda memotret. Ketika Anda masuk ke rumah teman saudara, lalu ada rumah pagarnya hijau, kemudian pintunya warna coklat, lalu dia punya jendela rusak, saudara sedang tidak menghafal, tapi saudara memotret. Nah, bentuk mushaf ini akan pengaruh karena saudara akan memotret. Contoh ya, saya contohin lagi. Misalkan kita buka surah Ali Imran misalkan. Nah, coba diperhatikan saudara. Lihat, saya hafal ini kan. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Amnya di sini tuh. Nih, amnya nih. Am hasibtum. Amnya di sini nih. Nah, ini sebenarnya akan mempengaruhi saya ketika saya kemudian menjadi imam. Ketika saya menghafal Quran, am di sini akan pengaruh kepada saya. Kalau saya ganti Quran, maka bentuknya akan beda lagi. Kalau saya ganti Quran, amnya mungkin tidak di sini, tapi mungkin di sini amnya. Dan ini akan mengganggu saya. Jadi ketika saya menjadi imam gitu ya. Allahu Akbar. Sesungguhnya memori saya lagi membaca Quran walaupun tidak terbuka. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Amnya di ujung tadi kan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Nah, jahadu pasti di ujung. Minkumnya di bawah. Nggak percaya kita lihat. Nah, lihat nih. Lihat nah.
Ah, betul kan? Jahadu minkumnya di bawah. Ya, ini hafalannya begini. Hafalannya begini. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum taman. Nih lihat ya, minnya di sini kan? Minnya di ujung kan? Minnya di ujung. Lalu ini ada walaqad di sininya. Nah, kalau saya ganti mushaf, mungkin walaqadnya di bawah. Walaqadnya di sini mungkin. Nah, ketika saya tidak ganti-ganti mushaf, maka insya Allah ini akan membantu hafalan Qur'annya. Ini akan membantu hafalan Al-Qur'annya. Setiap mushaf pasti akan beda walaupun sama-sama Quran pojoknya. Quran Madinah beda. Quran Makkah nanti beda. Quran Yambua beda. Quran-Quran yang lain beda. Masih di percetakan yang sama bisa beda itu. Ada Al-Bayan, ada Al-Hadi, ada macam-macam. Itu subhanallah. Ya, subhanallah lah. Pegang Quran yang menjadi pegangan saudara dan jangan pindah-pindah. Kalau saudara sering bawa-bawa Quran lalu lenggotan. Lenggotan kan bahasa Betawi itu. Lenggotan tuh lupaan. Saudara dari kamar tidur ke kamar tamu bawa. Begitu dari kamar tamu ke mobil nggak bawa kan? Sampai sini ada yang benahin apa lupa. Nah, beli aja Qurannya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Quran beli, taruh tempat yang berbeda. Saudara begitu kocok-kocok, asal yang penting jangan taruh di kamar mandi. Saya paling senang di kamar mandi, Ustadz. Jangan dibawa kamar mandi mah. Ya, tapi 7 tempat ini kira-kira saudara beli. Saya gitu tuh, saya punya Quran yang sama di mobil lain, di tempat tidur lain, di ruang tamu lain. Kadang-kadang saya taruh di rumah ibu saya juga, karena saya sering ke rumah ibu saya dan seterusnya. Yang pertama, saudara, mushafnya jangan diganti-ganti, harus sama. Kenapa? Karena kita lagi melakukan yang disebut dengan fotografi. Jadi kita memoto baris demi baris, ayat demi ayat, potongan demi potongan, sehingga kita bisa mengingat dia. Baik, silakan yang mau lewat dulu. Yang kedua, saudara, cara yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua, satu ayat atau satu baris diulang 20 kali. Saya yakin dan tahu saudara pasti akan ada orang yang cepat sekali menghafal. Tapi percaya saya, banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak dikaruniai kemampuan menghafal. Coba pemirsa, nih, jangan semua ya, jangan semua. Ini kan tadi udah saya tulis angka kan? Udah saya tulis angka toh. Coba mas kameramen yang kanan, ini berapa angkanya? Woi subhanallah, 73, 15 kali 22, siap. Kenapa masih hafal? Oh masih kemarin, masih tadi, masih hafal. Tapi begitu sudah berlangsung 1-2 hari, ini nggak mungkin ingat lagi. Kalau udah 1 bulan nggak mungkin ingat lagi. Saya termasuknya ya pemirsa, saya termasuknya orang yang tidak begitu suka dengan ngapal cepat. Saya termasuknya orang yang senang menghafal lama. Kenapa saya bilang? Karena satu, ada keberkahan di sana yang tidak dimiliki oleh menghafal cepat. Apalagi menghafal Quran itu bukan prestasi. Menghafal Quran ya cepat sama menghafal lama, saya lebih senang menghafal lama. Ketika saya menghafal Quran dengan lama, maka saya sungguhnya sedang berinteraksi dengan Quran, tenggelam bersama Quran. Coba ya saudara lihat. Satu ayat, satu baris diulang berapa kali? 20 kali. Maka berarti saudara 20 kali bersama Quran. 3, kalau ayatnya panjang, dipotong ayatnya jadi 2-3 kali penggalan, setiap penggalannya 20 kali. Ini saya sudah contohin. Ini saya sudah contohkan. Ini surahnya Ali Imran 160. Saya menuliskan surah Ali Imran sebagaimana bentuk aslinya. Maksudnya potongannya. Kan kalau nulis ayat kan biasanya di awal gini kan. Nah, tapi bentuk potongan aslinya adalah, ini masih ada ayatnya nih. Ini masih ada ayatnya. Nah, mulainya dari sini. Nah, ini saudara bisa potong menjadi beberapa bagian. Ini kan panjang nih. Saudara bisa potong
Apa potongannya? 1. Terus 2. Terus 3. Terus 4 sampai sini. Terus 5. 5 potongan. Orang pinter kalah sama orang sabar. Orang pinter kalah sama orang rajin. Orang pinter kalah sama orang istiqomah. Wirda anak saya termasuk cepat sekali ngapalnya. Tapi juga belepotan ketika kemudian kita tes 2-3 hari kemudiannya. Saya punya lagi murid yang lain, ngapalnya lama betul. Tapi begitu 2-3 hari kemudian masih ada hafalannya, subhanallah. Maaf ya Wirda, ini papa nyontoin kakak ya, papa juga sama seperti itu. Akhirnya saya melihat, udahlah, cara yang paling bagus adalah memang diulang-ulang itu ayat 20 kali. Atau malah di beberapa negara 40 kali diulangnya. Setiap baris, setiap ayatnya. Lalu kemudian saudara bisa menghafal. Oke baik, karena ini simulasi kita perlu praktek. Kita belajar potongan pertama. Sekali lagi saudara ya, silakan diikuti kameramen dan yang melihat acara ini secara langsung ada di studio. Kita coba baca, tapi saudara tidak perlu ngapal. Saudara hanya ikut membaca saja. Melihat, mendengar, dan membaca. Yuk bismillah dulu. A'udzu dulu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyansurkumullahu. Kita baca 20 kali ya, sambil kita hitung. Bareng-bareng, keluarin suaranya. 1, 2, 3. Iyansurkumullahu. 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 Nah, sekarang saya hapus. Saya hapus nih pemirsa. Saudara kan sedang tidak menghafal toh? Saudara membaca atau bahkan mendengar doang. Apa ini silakan? Lihat loh, pemirsa-pemirsa nggak menghafal loh, cuma ikut membaca, bahkan mendengar. Nah di sini ada teman kita, security yang insya Allah beliau sepengetahuan saya mualaf, saya panggil dulu ya. Mas, sini. Iya ente. Assalamualaikum. Nama antum? Stefanus ya. Bentar. Saya keluarin dulu anunya. Namanya. Oke. Safe. Siap. Tadi dengar ya? Siap. Dengar. Mas Stefanus baru masuk Islam? Baru berapa lama? 6 bulan. Baru 6 bulan. Baik, tadi saya lihat saudara ikut mendengar, ikut melihat. Bisa ditiru? Insya Allah. Coba. Ya surkullahu. Lihat tuh. Ada bacaannya kan? Ada nadanya gitu. Lagi coba ulangi. Ya surkullahu. Masya Allah. Mualaf nih. Baru 6 bulan jadi muslim. Iyansurkumullahu. Iyansurkumullahu. Masya Allah. Pemirsa lihat. Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan bahwa Al-Quran ini begitu mudahnya. Tadi saya lihat Mas Stefanus ngeliatin kita ini, ikut memperhatikan apa di studio. Ternyata subhanallah Mas Stefanus bisa ikut menghafal Al-Quran. Mas Stefanus terima kasih ya. Jazakallah khair. Insya Allah mudah-mudahan jadi hafiz. Nih. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Silakan. Pemirsa, memang tidak boleh tidak rajin ketika saudara menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu harus rajin. Kalau saudara menghafal Al-Quran rajin, udah saudara pasti ngapal. Tadi loh, 20 kali saudara, ternyata saudara bisa kemudian ada cantolannya.
Iyansurkumullahu. Ayo. Nah, setelah ini 20 kali, saudara berangkat kemudian ke potongan yang berikutnya. Berangkat ke potongan berikutnya. Fala ghaliba lakum. Ayo kita baca 20 kali. Mulai 1, 2, 3. Fala ghaliba lakum. 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 Coba mulai 1, 2, 3. Lagi. 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 Nah, setelah saudara hafal yang ini 20 kali, maka ini ditambah ini, ulangi lagi 20 kali. Ini ditambah ini, diulangi lagi 20 kali. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Dan seterusnya ya. 20 kali, 20 kali. Ini apal, beres ini. Ini 20 kali berangkat. Maju lagi ini 20 kali berangkat. Maju lagi ini 20 kali berangkat. Beres semua, ulang ini 20 kali. Seperti inilah saudara nanti akan belajar lewat santri tahfiz online. Anda tidak perlu lagi membaca 20 kali karena saya yang membaca. Anda tinggal mendownload saja. Kira-kira tinggal dengerin Yusuf Mansur baca saja. Mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di, mim ba'di. 20 kali kira-kira begitu. Anda tinggal mendownload saja. Insya Allah. Seperti ini nanti saya menyarankan saudara semua registrasi di www.yusufmansur.com. Saudara menjadi santri tahfiz online. Dan insya Allah kita akan mulai belajar tanggal 11 September. Baik, kita sesuai dengan rencana, kita sepanjang 100 hari mulai hari ini, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 salawat. Kita punya doa ini kan jarang istiqomah ya, jarang doa terus menerus, betul? Saudara pengen punya rumah, doanya sekali-sekali. Saudara pengen punya anak, doanya sekali-sekali. Saudara pengen punya pekerjaan, gaji yang bagus, karir yang bagus, doa sekali-sekali. Sekarang jangan sekali-sekali. 100 hari kita berdoa mulai hari ini. Kita bareng-bareng baca sholawat 10 kali. Setelah itu saudara bebas berdoa. Doa saudara. Dan saya pun akan berdoa dengan doa saya. Setuju? Bismillah ya. Kita hari pertama. Kita baca yang serius. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Se-Indonesia loh. Kita sama-sama membaca sholawat 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pemirsa, silakan pemirsa berdoa. Saya temenin dari sini. Silakan berdoa masing-masing. Saya pun akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saat ini di semua layar kawan-kawan sedang berdoa masing-masing. Apa yang menjadi doanya? Ada yang sakit pengen sembuh. Ada yang pengen harta. Ada yang pengen duniamu. Ada yang pengen rumah, mobil, motor, kontrakan jadi rumah sendiri. Pengen pekerjaan, pengen karir, pengen segala macam rupa. Pengen badan enak, pengen pergi haji, pengen umroh, pengen menikah, pengen berjodoh, pengen punya anak yang soleh-soleh, pengen punya keturunan, pengen menimang bayi dari lahirnya sendiri. Apapun ya Allah yang sedang didoakan oleh kawan-kawan ini di depan layar kaca, diantar oleh 10 sholawat. Di hari pertama menuju 100 hari ini ke depan ya Allah. Mudah-mudahan Kau mengabulkan. Rabbana ya Allah, istajib doa'ana, istajib doa'ana, istajib doa'ana. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah.
Istajib du'ana ya Allah. Wa minkal ijabah. Wa minkal ijabah. Dari engkau lah semua ijabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu besok hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.